Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam Daily Devotion. Puji Tuhan, kita membuka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita akan membaca. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku benarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Puji Tuhan. Saya berikan tema firman Tuhan ini adalah kegigihan dalam pengharapan. Saudara, pengharapan apa yang saudara sampai pada saat ini belum tercapai? Pengharapan apa yang terkandung dari Bapak Ibu sampai sekarang ini belum terjadi? Mari kita akan mau belajar firman Tuhan. Saya akan bagikan beberapa hal. Hal yang pertama, selain kita berdoa, hal yang pertama kita mau menerima hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik adalah hal yang mungkin pernah kita dikecewakan orang. Hal yang tidak baik mungkin kita pernah dihindarin orang, pernah difitnah orang. Dan itulah membuat pengharapan kita tidak menjadi kenyataan. Karena kita lebih condong mempertahankan harga diri kita daripada kita mau merendahkan hati kita. Bapak Ibu, kalau kita tetap mempertahankan harga diri kita bukan menjadi orang yang rendah hati, tetapi kita menjadi orang yang tinggi hati. Mari kita mau belajar seperti Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita sebagai anak-anaknya, kita harus seperti Bapa kita di surga juga. Amin Bapak Ibu. Jadi hal yang pertama, selain kita berdoa, kita mau menerima hal yang tidak baik. Saya jelaskan bahwa hal yang tidak baik adalah hal-hal yang tidak kita sukai. Hal yang kedua, supaya pengharapan kita menjadi kenyataan, hal yang kedua adalah kita setia berharap kepada Tuhan. Coba kita membaca dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, tetapi kita lompat aja mulai dari ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jadi kalau kita membaca mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8, ialah peristiwa banyak orang sakit yang berbaring di pinggir kolam Bethesda. Mereka menantikan air goncang. Apapun penyakitnya, kalau mereka masuk di tempat itu, penyakit itu akan sembuh. Dan anehnya, ada seorang yang sampai 38 tahun dia sakit nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena waktu air mulai bergoncang, orang lain sudah mendahului. Ini membuktikan bahwa manusia selalu mementingkan dirinya sendiri, tidak mempedulikan orang lain. Tetapi kita melihat dalam ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ternyata saudaraku, kalau kita melihat Tuhan itu luar biasa, dia memperdulikan orang lumpuh ini. Dia tahu bahwa dia lama sakit di pinggir kolam Bethesda, tidak ada seorang pun yang menolong dia. Bapak Ibu, saya mengajak dari Bapak Ibu, mengajak
dari Bapak Ibu bahwa Allah kita lah Allah yang peduli, Allah kita lah Allah yang tidak pernah mengecewakan. Karena itu, saya harapkan jangan kita meragukan pertolongan Tuhan. Manusia bisa mengecewakan kita. Manusia mungkin bisa tidak menganggap kita, tetapi Tuhan itu selalu memperhatikan kita. Puji Tuhan. Hal yang ketiga, sabar menantikan janji Tuhan. Kita membaca dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 4 ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Puji Tuhan. Jadi Abraham ini biarpun sudah tidak ada dasar, dia tetap berharap. Kenapa dia katakan tidak? Kenapa firman Tuhan katakan tidak ada dasar? Karena memang dia sudah tua, istrinya juga sudah tua. Tidak ada harapan, tidak ada lagi harapan untuk bisa memiliki keturunan. Tetapi terhadap janji Tuhan, dia tetap berharap. Dia tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan, Tuhan sanggup melakukannya. Puji Tuhan. Coba kita membaca ayat yang terakhir dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Puji Tuhan. Jadi semua hal yang Tuhan sudah firmankan itu tidak pernah Tuhan ingkari. Karena itu kita harus lakukan, karena semua yang difirmankan itu tidak pernah bohong. Mari kita melakukannya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini karena Tuhan telah mengasihi kami. Engkau telah memberikan kesempatan kembali kepada kami untuk kami boleh membagikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa memotivasi siapapun yang mendengarkan. Firman Tuhan ini bisa memberkati siapapun yang mendengarkan. Terlebih jemaat GPI Elusai. Biar lewat firman Tuhan ini mereka boleh dikuatkan. Mereka boleh diteguhkan. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah berkat Tuhan tetap menyertai kami dari hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.